Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. في هذا الصباح المبارك سنستمر درسنا في القراءة وموضوعنا اليوم لغة الحيوانات. وفي هذه المناسبة سيتكلم زملاءكم أو سيسرى عن هذا الموضوع فرقة وفرقة. ومن هذه الفرقة في من يشرح عن المفردات نقول النص الأول والثاني وما إلى ذلك إن شاء الله. فنبدأ الشرح أو ما قدمه زميلكم من الكلمات الجديدة. نعم، من الذي سيشرح عن الكلمة الجديدة؟ نعم، من؟ تفضل يا أخي، أنت؟ نعم، تفضل. وأرجو من زملاء أن يستمعوا إلى زميلكم استماعا جيدا. نعم، تفضل يا أخي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan tentang kalimat jadidah lughatul hayawanat. Tolong dicatat ya, yang disampaikan kawan antum ini penting ini. Bagi yang mau mencatat, boleh dicatat. Nama-nama kosakata juga ya. Tabasama ya tabasamu bermakna tersenyum. Tafahama ya tafahamu bermakna saling memahami. Sekiranya Itahana yang tahinu. iya. Itahana yang tahinu bermakna menguji. Menguji. Nah, Zubabatun bermakna alat. iya. Musabbatun bermakna menetapkan. Musabbitatun sama. bermakna menetapkan juga sama. Fidiyin bermakna gabus. Sahab. Ya, sahbun. Sabun bermakna penarikan. Jahrun bermakna sarang. Takoba ya takob sabun penarikan. Takoba ya takotomu bermakna saling berbicara. Naklatun bermakna lebah. Asaro Yu'akhiru bermakna tergelincir. Asaro ya'suru. Iya. Iya. Tergelincir. Atau wajada. Di sini wajada ada tanda kurung wajada. Atau wajada Iya. Iya. Zahrun bunga. Hafrun bermakna kumpulan. Koliyatun. Hah? Koliyatun. Antum bawa bukunya harusnya tadi. Khaliyatun kosong. Kholiyatun di mana sarang lebah. Ar-raqsu di mana menari.
Hiyalatun dimakna gajah. Hakama yuhakimu dimakna menghukum. Azlun dimakna mengucilkan. Hikotun dimakna keriting. Mughairun dimakna berbeda. Takhassaso dimakna kekhususan. Wazun dimakna angsa. Sirbun dimakna menyusup. Hakoma yahkimu dimakna mengharuskan. Birkatun dimakna berkah. Nah, iya, Aswatun dimakna suara-suara. hukum Janahun dengan dimakna sayap. keluarnya dia Farwaqo terpisahnya dimakna azli menghilangkan. terpisah. Iya, dengan terpisahnya dia. Contohnya gitu kan, misalkan Menghilangkan. Hah? Halas. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 1 ya. Atas nama kelompok Al-Muhajir Haikal, Ahmad Zaidan, Muhammad Wali Atullah dan Rashidi Hamka. Baik ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ya, nahtu ila nafsil kitab. Nafsi hadal mawdu'. Nah, tafadhal. Man yahulu mahalla hadil firqah. Tafadhal. Baca Arabnya? Hah? Iya, baca Arabnya biar paham. Naam. Al-akharun istami'u ila hadzal rajul jamil. Iya, Pak. Di mana jadi ya? Oke. Tes 1 2 tes. Kayaknya bacanya satu kalimat arti gitu. Atau Tergantung antum kayak mana baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Firqah Dolalah. Janganlah. Orang-orang soleh semuanya. Kelompok berapa nih dong? Kayak dari kelompok 2 mau baca dan mengartikan paragraf pertama. Nah, diartikan bagi yang mau, yang nggak mau nggak usah sekolah. Kacau. Qala Allah Ta'ala fi suratin An-Naml. Bawa. Setelah Allah Ta'ala berfirman. berfirman. Jangan kaku kali. Allah berfirman. Saya di Korea ada titik dosinya. Iya, makanya jangan kaku kali. Pokoknya apa yang antum pahami aja dari konteks itu. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naml. Baca hafal ya. Allah. Qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahzimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Stami. Wa hum la yash'uruna fatabassama dhahikan min qawliha. Artinya jangan yakin. Wahai semut-semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari.
Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Masya Allah. An-namlatu takallamat bi lughatin khassatin. Langsung aja artikan. Maka semut itu berbicara dengan bahasa khusus. Iya. Wa Nabiyullah Sulaiman alaihi salam fahima kalamaha. Dan Nabi Sulaiman memahami perkataan mereka. Wa huwa qad kallama al-huda berkamal Huda. Iya, benar Huda. Aidan. Bahwa perkataan Huda aidan. Dan begitu juga perkataan burung hudhud. Enggak, maksudnya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung hudhud. Lanjut. Ulangin. Dan Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan burung hudhud. Nggak usah udah tadi juga ya. Wa arafa minhu kisrata apa? Malikati Sabah. Iya. Yang diketahui darinya kisah Ratu Sabah. Ya, antum jelaskan. Jadi Nabi Sulaiman tahu informasi tentang Ratu Sabah dari burung hudhud. Ulangin. Dan wa arafa minhu kisrata Malikati Sabah. Dan Nabi Sulaiman juga tahu kisahnya malaikat pula. Ratu Sabah. Bener dong. Ratu Sabah dari siapa? Ratu Sabah dari malaikat. Dari burung hudhud. Izan lil hayawanat wa tuyur wa asyarati lughatun qarsatun tatafahamu biha fima bainahum. Jadi untuk hewan-hewan dan burung-burung dan serangga-serangga mereka memiliki bahasa-bahasa khusus yang mereka saling memahami di antara mereka. Mantap. Wal muta'ammalu fi makhluqatillahi yudriku min azamatil khaliqi ma yatifu ma'ahu ma'khudan bi ajibin sun'ihi. Wal mutamilu ya, orang. Dan yang mohon dengarkan ya. Dan yang dapat diperhatikan dan orang yang memperhatikan. Dan orang yang memperhatikan kepada makhluk-makhluk Allah ini mengetahui tentang keagungannya Sang Pencipta. Masya Allah. Kayak kajian kita ya. Mayakifu. Yang dia apa namanya? Enggak. Dan dia memahami. Dan dia memahami betapa agungnya ciptaan itu. Masya Allah, luar biasa. Mantap antum, mumtaz. Dah, selesai. Lagi lanjut. Assalamualaikum. Masya Allah, bagus sekali ya ini ya. Mana kertasnya? Enggak ada. Enggak ini. Masya Allah. Dari kelompok mana nih? Tariq Al-Asyari, Arya Badansyah, Abdurrahman Faiz, ya sama Muhammad Fazri. Masya Allah, ya bagus sekali. Bagus sekali ya presentasi ya, Masya Allah. Ya. Setidaknya kita paham ya. Dari intinya kita paham dari paragraf pertama ini bahwasanya setiap makhluk selain manusia juga memiliki bahasa komunikasi yang khusus ya. Semut antara semut ya, serangga antara serangga, tergantung serangganya apa, bakteri juga begitu, plankton ya kan. Hanya saja beda pula di filmnya ya kan. Oke ya, selanjutnya paragraf yang kedua. Siapa ini? Arada ahadi ulama. Oke, Masya Allah. Iya, jajan tuh. Karena bibir lumayan. Hah? Boleh. Atau langsung aja boleh. Oke, mohon didengarkan ya. Ini Pak, penting. Kami dari kelompok 3 akan menerjemahkan paragraf kedua dari paragraf ketiga. Paragraf kedua. Kedua aja. Hayawanan. Iya. Arada ahadul ulama dengerin ya. an yamtahina idrakan namli.
salah seorang dari pakar hewan Wis, mantap. hendak menguji pengetahuan semut. Wis. Bagus juga ya. Iya. Cocok antum duduk di sini. Fawadha'a dzubabatan mutabbatatan 'ala qit'atin minal fillini fi tariqin namlatin. Maka ia meletakkan seekor lalat sebagai penghalang dari jalan semut. Iya. Fahawalatin namlatu sahbat dzubabati bi fahmiha wa arjuliha 20 datiqatan. Maka seekor semut mencoba untuk menarik. Suaranya? Maka seekor semut itu mencoba untuk menarik seekor lalat tersebut dengan mulut dan kakinya selama 20 menit itu, selama menit. 20 menit. Iya. Walamma ta'akkada min ajziha, dan ketika ia merasa tidak mampu, Iya. adat ila hujriha, Juhriya. Nah, dia kembali ke ruangannya. lobang. Adat ila juhriha, dia kembali ke lubangnya. Sarnya. Wa ba'da daqa'iq, Suara ikhwan. wa ba'da daqa'iq raja'at wa ma'aha 20 namlatan. Masya Allah. Dan setelah beberapa menit, Masya Allah, betul. ia kembali dengan 20 semut bersamanya. Iya, mantap. Bagus. Dengerin, penting nih, Masya Allah nih. Ta'awanat jami'uha 'ala taqti'iz dzubabah. Iya. Maka mereka saling tolong-menolong untuk menyeret potongan lalat tersebut. Untuk memotong malah. Iya, alat taktik itu apa? Jadi nanti aku ulangi ya. Jadi semut yang sendirian tadi balik ke sarangnya, lalu membawa 20 kawan-kawanannya. Bukan hanya untuk membawa, tapi dipotong dulu. Dia apa? Dicabik-cabik, dipisah-pisahkan sampai menjadi setiap semut dapat. Ya, ulangi coba. Ta'awanat jami'uha 'ala taqti'iz dzubabah. Maka mereka saling tolong-menolong untuk memotong bagian lalat tersebut. Betul sekali. Wa hamalat kullu wahidatin minha juz'an ila juhriha. Dan mereka saling setiap semut membawa satu bagian ke dalam lubangnya. Masya Allah, pintar. Fa kaifa akhbaratin namlatu rafiqatiha. Maka bagaimana semut tersebut mengabarkan, memberitahu teman-temannya, kawanannya. Wa kaifa fahimna minha, dan bagaimana mereka memahami kabar dari semut. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Iya. Ya, bagus sekali ya, Masya Allah. Oke ya, jadi inti di paragraf kedua ini, seorang ilmuwan ingin membuat percobaan tentang bagaimana komunikasi antar sesama semut. Paham ya? Jadi ada satu semut yang dia tidak bisa mengangkat satu lalat. Lalu dia balik ke sarangnya memanggil 20 ekor bersamanya. Akhirnya apa yang dilakukan semut itu? Dipotong-potong dulu semutnya, baru setiap semut membawa bagian-bagian lalat ini ke dalam sarangnya. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi si semut itu kepada si kawan-kawannya? Dan gimana bisa mereka memahami informasi dari si semut ini, bahwasannya ada apa? Ada lalat yang nggak bisa kuangkat sendirian. Ayo kita sama-sama. Paham ya, insya Allah ya? Mantap ya dari kelompok fikir ya. Mantap. Nah, selanjutnya paragraf ketiga lah ya. Ketiga. Nah, siapa? Paragraf ketiga. Jangan dekat kali ya, ada struknya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di belakang. Kami dari kelompok 3. Iya. Yaitu Wahyu. Kelompok 4 Nah, Kelompok mana? iya. Akan mempresentasikan paragraf ke-4. Amman nahlatu. Oke, dengerin ya, dengerin. Wa idza atharat ala aqlin fihi zahmun. Adapun seekor lebah apabila jika ia datang ke kebun yang ada di dalamnya, yang ada bunga di dalamnya, Iya. fa innaha ta'udu ila khaliyah, maka ia akan menghisap intisari bunga tersebut. Iya. Wa tatayyiru biharakatin mu'ayyinatin tushbihu ar-raqsa. Iya. Dan ia terbang dengan gaya yang menyerupai tarian. Iya, mantap. Fa yatba'uha 'adadun minan nahli, lebah lain pun mengikutinya. Iya, lebih yang lain juga mengikuti. Yatiru khalfaha ila al-habli, dan telah dicatat ya. Enggak, yatiru itu terbang. Terbang khalfaha ilal haqli. Jadi lebah yang di pertama itu ya menjadi pemimpin, maka mengikut lebah lain berada di belakangnya kemana? Ke kebun. Gitu ya, yatiru khalfaha ilal haqli. Dia ya lebah-lebah yang lain terbang di belakangnya ke kebun. Ulangin aja coba. Yatiru khalfaha ila al-habli. Iya. Lebah yang lainnya mengikuti Dari belakang. di belakang untuk pergi ke kebun ini. Iya. Haitsu yashtarikul jami'u fi imtisasi muhiqi. Ini apa? Haitsu yashtariku, di mana lebah yang lain semuanya ikut apa? Mengisap. Intisari bunga. Iya, intisari bunga. Coba antum ulangin. Capra. Ada lebah yang lain mengikuti untuk menghisap intisari bunga tersebut. Wa qad nuhidha anna qut'ana al-filati la takuffu an isdaru La takuffu an isdari aswatin muayyan. isdari aswatin muayyanatin. Iya. Dan telah dicatat bahwasanya dia tidak bisa menerima suara tertentu ma'adamat tasiru mujtami'atan, dari asal suara tertentu. Oke, dengar ya, ini tentang gajah. Jadi gajah jika diperhatikan ya, mereka itu tidak mampu menangkap suara ya, atau asal munculnya suara ya, sampai mereka berjalan bersama ya. Jadi mereka itu gajah itu berjalannya berkelompok, paham ya? Dan mereka mendapatkan informasi itu dari apa? Ya dari saat mereka berkelompok, paham ya? Itu dia cara mereka berkomunikasi. Lanjut. Fa'idha tafarraqat. Dan selama dia berjalan. Fa'idha tafarraqat. Oke, mana kan? Jika gajah-gajah itu berpisah, maka terputus suara. Ya, terputuslah suara itu, ya. Oke, lanjut. Wa minal ajibu annaha indama tajtami'u lituhakima filan minha khalafa nidamaha. Tusdiru aswatan mus'ijatan. Tasdiru aswatan mus'ijatan. Iya. Dan herannya ketika berkumpul mereka menghakimi peraturan gajah. Oke, dengar ya. Ini agak sulit ini, dengerin. Jadi ketika ada satu gajah yang dia ya tidak mengikuti peraturan dalam kelompok gajah ini, ya, tusdiru aswatan muz'ijatan, mereka akan mengeluarkan suara yang keras yang mengganggu, ya. Kayak mana suara gajah itu? Allahu alam lah, ya. Ustaz belum pernah dengar. Kayak mana? Gitu ya, paham ya? Jadi jika ada dalam satu kelompok gajah ini yang mereka ya
salah satu di antara gajah ini yang mereka keluar dari peraturan ya, nggak tahu peraturan mereka kayak mana, tabiat mereka, maka akan muncul nanti suara yang mengganggu dari gajah tersebut yang menyatakan bahwasanya ini gajah seperti ini. Paham ya? Ada suara keributan. Lanjut. فإذا صدروا الحكم بعزله مثلا, apabila hukum datang darinya. Ini maksudnya apa? Jika suara itu muncul, maka tanda bahwasannya itu gajah harus dipisahkan dari kelompoknya. Ya, keren kali nih. Ya. Ini nggak cocok nih. Antum nggak cocok di kelas ini kayaknya. Keluar. Nah, siapa? Nah, gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Kharajal filu mahkumu. Enggak inqata'at al-aswatu faja'atan. Al-aswatu faja'atan. Oke, dengar. Kharajal filu mahkumu alaihi bi'isha wahidan. Lanjut. Dan terputuslah suara itu dan tiba-tiba terputus suara itu dan keluarlah gajah tersebut dari yang dihukumi untuk menyendiri. Oke, dengerin. Bayangkan ya, jadi suara gajah itu karena adanya gajah yang tidak sesuai dengan peraturan mereka, itu suaranya nggak akan putus sampai gajah yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kelompok mereka keluar menyendiri, maka putuslah tiba-tiba suara itu. Jadi terus mereka bersuara sampai si gajah ini ya'isha wahidan, sampai dia pergi dan hidup menyendiri. Maka saat itu juga terputuslah suara-suara gajah itu. Udah ya? Sudah sampai situ ya? Sampai situ ya? Oke, 6. Baik. Jadi dari paragraf ini, paragraf ke-3 ya atau 4. Ini berkenaan dengan gajah ya, yang mereka mendeteksi suara itu dengan mereka berjamaah, berkumpul. Dan cara komunikasi mereka jika terjadi sesuatu dalam perkumpulan ini, ya, masing-masing mereka bersuara. Suaranya ini tanda supaya kau jangan ada di sini, pergi kau. Kalau dia pergi, udah nggak ada lagi suaranya, putus. Kayak gitulah komunikasi gajah. Ada yang kayak gitu komunikasi di sini? Oke, selanjutnya kelompok 5 ya. Terusnya? Nggak jelas kan? Kelompok salah. Nah, boleh. Oke, teman-teman. Kelompok 5 terakhir ya. Nah, mana kelompok terakhir? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dibantu. Iya, langsung aja. Wal hayawanatu tafhamu al-insana idza arafa kaifa yukhatibuha. Langsung aja. Biar tinggal. Baca sampai MC orang enggak? Oh, boleh lah kalau gitu, enggak apa-apa. Wa ba'dun nasi yad'una ad-dajaja ila al-habbi bi sautin muayyanin. Wa yad'una al-qitata al-dawabi bi sautin mughayyirin. Iya. Dan hewan-hewan. Oke, dengerin. Ini paragraf terakhir nih. Dan hewan-hewan mereka paham manusia apabila manusia tahu cara bagaimana berkomunikasi dengan hewan. Iya, masya Allah. Sebagian dari manusia memanggil ayam untuk masuk ke kandang. Bukan masuk kandang, untuk mendatangi biji-bijian. Untuk mendatangi biji-bijian dengan suara tertentu. Iya, gitu kan? Dan memanggil kucing atau binatang melata dengan mughayir, dengan suara yang berbeda. Berbeda pula. Meong, be, kan gitu kan? Lanjut. Wa fi Amerika rajulun ismuhu Jack. Iya, rajulun Jack Mans. Takhassasa fi dirasati al-wazzi al-bari. Iya.
wa balagha min ilmihi annahu istata'a an yad'uwa sirban ta'iran minhu ila nuzul. Oke, mantap. Wa'da Dengerin. an a'lamahu biwujudi firqatin shalihatin wa ta'amin katsirin. Masya Allah. Dan di Amerika ada seorang pemuda bernama Jack Mans Iya. yang mengkhususkan belajar Dia ini nih. Dia maksudnya di sini berkonsentrasi dalam bidang apa? Mempelajari wazi, mempelajari apa? Bukan angsa darat, ya, atau bebek darat. Antum beda. Aduh, antum ngomong diri sendiri dulu ya. Lanjut, ulangin. Khusus mempelajari tentang angsa darat. Iya. Dan dia tahu dari ilmunya bahwasanya dia mampu memanggil kumpulan burung untuk turun gitu. Iya, betul sekali. Sebagian setelah Setelah dia mempelajari. Bukan. Jadi setelah dia ngasih tahu sama bebek itu bahwasanya ini ada birka itu kolam. Jidan sesat. Ada kolam yang soleh. Bukan barokah ya. Ada birka soleh, maksudnya kolam yang bisa dijadikan untuk mencari ikan, minum. Soleh di sini maksudnya airnya soleh, ya, airnya bagus karena ada kolam-kolam di dunia ini yang dia beracun. Di Madinah itu ada kolam yang beracun, nggak boleh kita berenang ke situ dan nggak boleh minum darinya. Ada di Madinah, ya. Kalau diminum Nggak boleh. Allah alam, karena di situ ada khatir katanya, beracun dia bilang. Nah, maka siapa tadi si Jack Mans ini ngasih kabar ke si burung-burung itu, bebek-bebek itu, bahwasanya ini ada kolam yang bersih gitulah. Lanjut. Dan makanan yang banyak. Iya, betul sekali. Innal insana kullama izdada tadabburuhu li kitabillahi izdada imanan wa kullama izdada tafakkuruhu fi khalqillahi izdada yaqinan biwahdaniyatihi qudratihi. Masya Allah. Ngejek itu ya. Sebenarnya manusia seluruhnya gitu. Enggak. Seluruh manusia Semakin bertambah tadaburnya terhadap kitab Allah. Iya. Bertambah imannya. Iya. Dan semakin bertambah Tafakur pada ciptaan Allah. Maka bertambah keyakinannya dengan keesaan dan kekuasaan Allah. Masya Allah. Sadaqallahul azim yaqulu wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru janahaihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan maha benar Allah. Iya. Maha benar Allah. Ketika Allah berfirman, udah. Ya. Dan tidaklah dari hewan melata gitu. Iya, di muka bumi. Di muka bumi, dan tidaklah burung yang terbang. Iya, dengan sayapnya. Iya. Kecuali umat seperti kalian. Iya. Fil kitab min syai'. Tidak pernah kami abaikan di dalam kitab ini ketentuan. Kemudian pada roh mula kalian akan dikumpulkan. Oke, Masya Allah. Oke, bagus ya. Oke, mau perhatiannya. Jadi di paragraf kelima dan selanjutnya ini bercerita tentang, perhatian ya, bahwasannya hewan itu bisa memahami kita tergantung bagaimana cara kita memahami mereka, ya. Kalau ayam kita pahami dengan ger, kita tunjukkan apa? Jagung. Jangan nanti tunjukkan donat, ya kan? Jagung ger. Nah, atau betina ger. Ayamnya jantan, betina ger. Nah, kayak antum, kayak antum nampak cewek macam nggak pernah nampak cewek, ya kan?
gitu ya. Oke. Atau misalnya kucing, ya kucing bagaimana tuh manggil kucing, ya kan? Bagaimana caranya supaya dia paham? Dan itu beda lagi tuh. B1 itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di Amerika ada seorang yang dia khusus mempelajari angsa atau bebek darat. Dan dia tahu bagaimana cara memanggil sekumpulan burung atau sekumpulan angsa. Dengan apa? Menunjukkan kepada hewan-hewan tersebut ada kolam yang bersih dan banyak makanan di situ. Ya, karena kan ada angsa kayak flamingo misalnya sejenis itu. Ya, dia makan apa? Ikan. Dan dia tahu itu mana air yang bersih, mana ikan yang bagus. Ada buaya di situ, tahu dia. Maka disinilah letak pentingnya kita bertadabbur, bertafakur, ya. Makanya tahu nggak kalian? Ada perintah untuk traveling. Perintah traveling ada. Traveling ada fasiru fil ardi. Maka berjalanlah kalian di muka bumi Allah. Ada perintah traveling. Jadi kalau kalian punya duit, traveling kan ke angkasa, ke Mars ya, kalau ada duit. Ya, insya Allah ya ada duit ya, traveling ke angkasa, ke NASA. Iya. Gitu ya Pak, insya Allah ya. Oke, minggu depan kita akan bersama-sama kembali mengerjakan tadriban. Ya. Ini yang paling disuka. Kacau kali kalian tuh. Dia angkat tangan pakai kaki coba. Aduh. Oke. Mari kita berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih seperti antum ya, mantap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.